Ariel, 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 lihat tuh ada mama. Pak Mario yang pertama, Pak Mario. Nggak kedengaran suaranya Pak Mario. Siapa yang coach duluan? Kita aja Pak. Ya, terserah. Sudah mulai belum Kang? Iya belum dapat suruh kan Pak Fasih bilang kalau sudah dapat suruh tuh atau? Iya. Kelompok 2 ya, silakan mulai kelompok 2. Oke, baik, Pak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Iya. Jadi untuk yang pertama saya yang menjadi coach, Pak Mario yang menjadi coaching. Oke, kita mulai, Pak. Selamat sore, Pak Mario. Bagaimana kabar hari ini? Selamat sore juga Ibu Delvia. Puji Tuhan pada saat ini saya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu sudah bertanya. Apa ada yang bisa saya bantu untuk sore hari ini, Pak? Iya Bu. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mohon kesediaan Ibu untuk waktunya sebentar karena saya ingin ngobrol dengan Ibu tentang bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas, Bu. Kalau Devi kalau sebenarnya nggak mau begitu, mungkin ada orang Ya, jadi gimana Bu? Ibu punya waktu untuk saya? Oh, iya Bapak, maksud saya tadi bagus sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Sebenarnya apa tujuan Pak Mario dalam meningkatkan kompetensi kelas tersebut? Iya Bu. Jadi dalam percakapan ini saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif
dan menyenangkan bagi peserta didik, Bu. Oke, jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, Bu. Sebenarnya sudah beberapa metode pembelajaran yang sudah saya gunakan dalam pembelajaran, tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan metode yang benar-benar efektif yang dimana saya bisa menciptakan suatu suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik atau siswa, Bu. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi di kelas yang saya ajarkan itu saya punya tantangan yang menurut saya itu sangat berat, di mana tantangan itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, Bu, saat pelajaran sedang berlangsung. Jadi mereka sangat mengganggu keberlangsungan pembelajaran. Jadi itulah tantangan yang saya hadapi. Bagaimana saya harus mengendalikan siswa yang masih suka berbicara, ngobrol dengan teman di saat pelajaran berlangsung, Bu. Oh, kira-kira apa yang Pak Mario butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut atau apa yang Bapak butuhkan untuk memecahkan masalah tersebut? Jadi untuk memecahkan itu saya membutuhkan sebuah strategi, Bu. Strategi di mana saya mampu mengendalikan siswa yang sering berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung. Saya pikir-pikir ada sebuah strategi mungkin yang bisa saya dapatkan kalau saya berbicara dengan Ibu saat ini. Oke, baiklah Pak Mario. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Bapak? Memang itu pertanyaan yang tepat yang Ibu sampaikan. Tapi juga sering saya bertanya, Bu, dalam hati, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Apakah karena mereka tidak memahami pelajaran yang saya berikan? Apakah mereka bosan dengan cara saya menyampaikan materi? Ataukah apakah mereka ingin menarik perhatian? Itu sudah menjadi bahan pertimbangan buat saya, Bu. Tapi yang cenderung dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya cenderung menyimpulkan bahwa saya pikir mereka tidak memahami mungkin materi pelajaran yang saya berikan. Oke Bapak, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya Bu. Memang seperti itu, Bu. Pada awalnya saya sudah menerapkan beberapa strategi, Bu, dalam pembelajaran. Misalnya melalui diskusi kelompok, misalnya dalam juga permainan. Tapi mungkin hal-hal itu yang saya lakukan masih belum membuat siswa fokus untuk belajar, Bu, sehingga masih terdapat siswa yang sering ngobrol di saat pembelajaran berlangsung. Jadi memang
saya perlu meningkatkan bagaimana cara menjelaskan yang lebih jelas agar siswa tertarik, dan mungkin metode-metode yang lain pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan. Ya, saya akan mencobanya, Bu. Mic-nya, Bu. Oh, jadi Pak, selain menggunakan beberapa metode pembelajaran, mungkin kita perlu juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Ya, mungkin itu adalah cara yang baik untuk saya kembali melakukan agar apa yang saya harapkan itu bisa terjadi, Bu. Jadi saya akan melakukan hal-hal itu, bagaimana saya akan memberikan penguatan-penguatan positif kepada siswa tentang bagaimana pentingnya suatu proses pembelajaran. Jadi mereka mungkin harus agar mereka lebih fokus, ya. Dan juga terkait dengan bagaimana memberikan pujian-pujian, penghargaan kepada siswa tak kala mereka mengikuti pembelajaran. Ya, jadi saya akan mencoba melakukannya, Bu. Jadi bagaimana Pak Mario? Apakah Pak Mario sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya sudah memiliki gambaran tersebut tentang yang harus saya lakukan, yaitu bagaimana dalam pembelajaran itu ternyata prosesnya, komunikasinya harus berjalan secara efektif antara saya dan peserta didik, sehingga suasana itu akan terus berjalan seperti yang diharapkan. Terus kemudian mungkin memberikan penguatan-penguatan positif pada peserta didik untuk ya menghindari agar mereka tidak keluar dari proses pembelajaran sekalipun mereka ada di dalam. Mungkin seperti itu bisa membuat mereka tidak melakukan atau tidak berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung. Terkait juga memberikan bagaimana pujian-pujian dan penghargaan kepada peserta didik sehingga mereka ya mendengarkan setiap pembelajaran yang diberikan. Jadi kemungkinan itu gambaran-gambaran yang sudah saya pikirkan dan itu akan saya lakukan, Bu. Oke, baik sekali Pak Mario. Saya rasa gambaran yang sudah Bapak utarakan tadi itu sangat baik dan bagus untuk diterapkan di dalam kelas. Dan baiklah, saya rasa percakapan kita hari ini sudah selesai. Akan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ya terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu punya kesempatan menyempatkan diri mendengarkan hal-hal yang saya alami terkait proses pembelajaran, dan Ibu sudah menguatkan saya tentang bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami tersebut. Sekali lagi terima kasih, Bu. Tuhan memberkati, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak, Tuhan berkati juga. Amin. Berapa menit Pak Mario? 10,12. Oke, jadi saat ini kita tukar peran. Saya menjadi coach dan Ibu Delvia menjadi coach. Ibu sudah siap, Bu?
Oke Pak, tunggu. Refleksi nanti sebentar kan Pak? Ya, Sudah siap Pak. oke. Ya, selamat sore Ibu Delvia. Selamat sore Pak Mario. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan Pak Mario, kabar hari ini saya sangat baik dan luar biasa. Terima Oh, kasih Pak sudah bertanya. ya. Saya ingin tahu Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini sehingga sepertinya Ibu perlu membutuhkan bantuan pada saat ini. Iya Pak, begini. Jadi saya Pak ada masalah sebenarnya di dalam kelas, dalam pembelajaran dan saya sebenarnya masalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Oh, seperti itu ya tujuannya. Jadi eh, Ibu Delvia ingin meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan kelas. Seperti itu ya, Bu? Iya Pak, seperti itu. Oh, Bu, apa yang sudah eh, Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Sebenarnya Pak, sudah beberapa hal sih yang saya lakukan, sudah beberapa strategi juga yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi saya masih, mendapati ada beberapa siswa saya yang belum tertarik dalam belajar mata pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Oh, jadi ya mungkin itu yang menjadi tantangan ya Bu dalam mencapai tujuan tersebut. Ibu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran pada anak-anak? Sudah Pak, sudah beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan. Dan sudah beberapa strategi, pembelajaran juga yang saya gunakan untuk mengendalikan siswa yang merasa bosan saat pelajaran berlangsung. Ya. Terus dari strategi dan metode yang Ibu lakukan, bagaimana hasilnya, Bu? Itu Pak yang sudah seperti saya bilang tadi masih ada beberapa siswa yang, yang masih suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi Ibu masih kesulitan setelah mencoba beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi yang saya butuhkan di sini Pak, yaitu strategi untuk mengendalikan siswa yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi Ibu membutuhkan strategi tersebut ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oke, baiklah Bu. Mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, yang pertama-tama mungkin Ibu perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah mungkin karena mereka tidak memahami cara Ibu mengajar, materi yang diberikan, atau apakah karena mereka bosan dalam mengikuti pembelajaran, atau mungkin karena mereka datang ke sekolah tidak dengan keadaan yang baik, mungkin ada masalah-masalah di rumah, masalah-masalah dengan teman-teman, atau juga bisa mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari Ibu di saat belajar sehingga mereka ngobrol saat belajar, Bu. Iya Pak, jadi saya pikir mungkin karena mereka
tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan mungkin, sehingga mereka mungkin bosan dan mungkin mereka juga, karena mereka tidak mengerti sehingga mereka bosan dalam belajar, mungkin seperti itu, Pak. Iya, jadi jika demikian Ibu perlu memahami tentang suasana, tentang bagaimana mood belajar siswa tersebut. Kemudian Ibu juga perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas menurut saya tentang materi itu sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ibu juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih mungkin bervariasi agar siswa di saat pembelajaran mereka tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Karena begini Bu, kalau mereka siswa itu bosan saat mengikuti pembelajaran atau tidak fokus, ya resikonya akan seperti itu Bu. Mereka tidak fokus belajar, kemudian mereka bercerita dengan teman yang ada di samping itu. Jadi Ibu perlu memahami hal-hal itu. Jadi ketika Ibu memahami, Ibu mengambil ini pembelajaran dari situ, kemudian menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, Ya. jadi saya akan mencoba untuk mencari strategi atau mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa, agar supaya ketika dalam proses pembelajaran, mereka tidak merasa bosan sehingga mengakibatkan mereka bercerita dengan teman yang di sampingnya. Jadi saya pikir saya akan, mencari metode pembelajaran yang lebih cocok digunakan supaya siswa tersebut tidak bosan. Saya akan mencobanya, Pak. Iya, jadi Ibu harus mencoba. Jadi sekali lagi saya mau katakan, di dalam proses tersebut, di kelas yang Ibu ajarkan Ibu harus memahami setiap peserta didik Ibu itu sendiri. Memahami tentang suasana hati mereka saat belajar, kemudian latar belakang mereka datang ke sekolah, apakah mereka senang, apakah mereka jengkel atau sedang marah, sehingga mereka tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Akibatnya suasana kelas tidak menyenangkan ketika mereka ribut atau sedang berbicara. Oke Bu, jika Ibu sudah memiliki gambaran-gambaran tentang hal yang akan Ibu lakukan nanti, menurut saya kita sudah selesai untuk pembicaraan ini. Silakan Ibu lakukan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran dan semoga hasilnya lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan nanti Ibu beritahu saya hasilnya nanti ya. Oke, terima kasih Pak untuk pembicaraan yang begitu bermakna pada sore hari ini. Terima kasih Pak sudah memberikan masukan-masukan yang baik kepada saya. Terima kasih, saya akan melakukannya. Oke, baik. Terima kasih sama-sama Bu. Selamat sore. Sore. Berapa menit Pak Mario? Mic-nya Pak. Oh ya, sorry. 6 menit lebih Bu, hampir 7 menit. Oke, sekarang kita menulis refleksi.
leksikon. Nomor 1, apa yang Bapak suruh? Izin Pak Mario mau ke toilet.
Maaf Pak, tadi apa mati jaringan. Tapi ini sudah jadi kembali. Pak Mario sudah mau masuk di refleksi atau Mas bagaimana? Masih bawa menulis ini. Oh iya Pak. So boleh juga masuk, nggak bisa masuk ke refleksi. Mic Bu. Ibu Delvia refleksi duluan. Iya Pak. Tadi kan saya yang jadi coach tuh. Iya. Jadi kayaknya saya yang harus direfleksikan lebih dulu.
Tunggu lama. Ya, Pak. Oke, so siap Bu? Oke, Pak. Ya, silakan Bu. Siapa yang mau bertanya, Pak? Kita atau Bapak? Ini mungkin pertanyaan tolong baca sendiri, so kan? Atau saling refleksi tuh Pak, kan tadi misalnya untuk kita yang jadi coach, Bapak yang jadi coachi, jadi Bapak kasih pertanyaan Pak kita, atau bagaimana? Sama-sama? Masing-masing. Sama-sama, Kang? Oh, Masing-masing. sama-sama. Nggak, Ibu dulu, baru saya. Oh, masing-masing, Kang? Iya, jadi Ibu juga baca pertanyaan. Langsung sekaligus refleksi. Oh, oke. Baik, Pak. Tunggu Pak nih, kita mau lihat tuh DP apa pertanyaan refleksi. Oke, refleksi. Jadi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kita yang bicara. Atau Bapak? atau gimana ini Pak? Nah, maksudnya Ibu baca langsung refleksi sendiri. Oh, baca langsung refleksi. Oh, oke, oke. Jadi untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi menurut saya dalam percakapan tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu menurut saya, Pak. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin dari saya sebagai coach tadi yang pertama, yang mungkin ketika saya bertanya, mungkin saya berbicara terlalu cepat, atau tadi juga saat saya menjadi coach, saya lupa menghidupkan mic, sehingga tidak benar-benar siap seperti itu, Pak. Oke, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang perlu dilakukan saat dan sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang pertama itu kalau sebelum yaitu harus persiapan yang matang untuk melakukan coaching. Kemudian harus fokus dan harus santai atau relax. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang pertama yang perlu saya lakukan atau yang perlu diperbaiki, yang pertama harus banyak berlatih cara coaching yang baik, kemudian harus banyak belajar, melihat atau mendengar, atau harus banyak mencari sumber referensi
dari YouTube misalnya atau link-link pembelajaran yang lain untuk bagaimana cara menjadi seorang coaching yang baik. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Oke, terima kasih. Sekarang giliran saya. Ya, mulai ya Bu. Iya Pak. Ya, jadi ini refleksi dari sesi praktik coaching yang sudah kita lakukan. Refleksi diri saya adalah pertanyaan pertama, apa yang sudah baik selama percakapan? Ya, jadi praktik coaching hari ini luar biasa. Dan puji Tuhan, saya senang dan bahagia karena boleh berjalan dengan baik dan boleh berkolaborasi bersama dengan Ibu. Dan menurut saya alur Tirta sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, yang masih perlu saya perbaiki adalah cara berpikir yang lebih kritis menurut saya. Saya kadang masih berpikir beberapa kali kalimat selanjutnya yang harus saya tanyakan ke Koci tadi. Jadi sedikit ada rasa bimbang dan ragu. Kadang-kadang harus cepat berpikir, ini mau menanggapinya seperti apa, kemudian mau bertanya ini harus bagaimana. Jadi kedepannya saya harus mungkin melatih berpikir lebih cepat, gesit, dan kritis itu. Selanjutnya yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi dari awal mulainya coaching saya tetap berusaha tampil maksimal untuk berada dalam presence, untuk terlihat ada, terlihat hadir. Saya juga sambil berpikir apakah langkah-langkah selanjutnya yang harus saya ambil. Jadi itu ada pikiran-pikiran yang muncul di dalam berjalannya coaching tadi. Selanjutnya yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya. Jadi yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah dengan terus belajar. Belajar dari hal-hal baik tentunya seperti yang dikatakan tadi, mencari referensi-referensi, membaca berbagai literatur, dan kemudian tidak sekedar tidak sekedar belajar, saya juga harus latihan, harus mempraktikkan coaching itu. Karena belajar tanpa latihan atau praktik itu saya rasa akan sangat sulit. Jadi kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu refleksi diri saya tentang sesi praktik coaching hari ini. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi selanjutnya ini apa Pak? Selanjutnya menunggu. So sekitar 37 menit orang di board 2 ini. Ya seharusnya dia cuma 30 menit tadi kan Pak, atau? Jadi sesi coaching 30 menit. Tambah sesi refleksi 2 kali 10 menit. Jadi 40 menit. 40 menit
10 menit kali 2, jadi 20 20 menit. menit. Berarti seharusnya 50 menit, Kang. Oh, iya, 50 menit. Tolong banyak foto tadi terus DP waktu itu no. Jadi Kung kita Pak kan abis ini mau gabung di room toh Pak. Kung di room ya, itu orang mau bikin apa? Mau mau nanti ada praktik langsung salah satu tuh. Ada praktik coaching salah satu kelompok. satu kelompok Kang. Ya kan nggak mungkin 55 kelompok. Nggak mungkin Iya. 55 karena kan waktu cuma 2 JP Kang ini Pak. Iya. 30. Tadi coaching berapa menit tadi? 17 menit, Kang. Iya. 2. 17 menit kurang 13 menit. Min 12, min 2 13 menit. 17 tambah 27. 44, Kang. So, 44 menit. Masih ada sekitar 15 menit. 15 menit lagi Kang. Pemerintah turun nyak bisa lihat kan itu teman-teman ada praktek apa dang bak coaching tadi. Mik Pak Mario. Kalau mau kembali ke main board, bisa lihat Pak Suratman Ibu Adelia. Oh, iya Kang. Ini Tapi kan enggak boleh. di modul 2.3 itu kan dia bilang tuh praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Mik Pak Mario. Nanti sebentar di main board ada. Oh, ada kan di main board. Kemarin so miskonsepsi turun 2. Iyo no. Tolongnya berlatih betul. Ada 2 apa tuh orang, 2 topik kemarin. Iya, ada 2 topik. Seharusnya 1 skenario, 1 topik, tapi mungkin cara yang berbeda. Itu no yang Pak Fasil udah bilang tadi, Dang.
Pak Mario, mau bertanya Kak, itu yang torang petugas rukol ini, torang mau bikin rekaman atau Ya, yang belum torang petugas? Belum, Kang. belum tahu ya, kita belum lihat DP detail tugas, tamu mutu melihat lo DP detail. Iya, coba lihat. Soalnya itu hasil rekaman. Pak Mario lihat, Pak. Guys. Ayo guys. Guys. Titip guys, kencangan titipnya guys. Ayo, guys. Mungkin rekaman itu boleh ambil di itu tuh, di rekaman A, rekaman B, so itu. Guys. Oh, yang ini hasil rekaman tadi, Kang. Iya.
Sudah foto? Sudah foto? Belum Pak, belum Pak. Silakan kembali ke room kalau sudah. Belum foto Pak. Pak Mario. Sudah Pak? Silakan kembali. Oke, baik Pak.